Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siskawati Dila Krismon, NIM I1C01684, kelas B Farmasi Unsur, dengan dosen pengampu kewarganegaraan Ibu Dewi Anggraini SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ketahanan nasional dengan judul Upaya Menumbuhkan Ketahanan Nasional dalam Pandemi COVID-19. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, keterampilan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ancaman-ancaman ketahanan nasional ada dua unsur. Yang pertama, ada ancaman unsur alamiah Trigatra dengan lokasi dan posisi geografis, keamanan dan kekayaan alam, serta kemampuan penduduk. Nah, ancaman kedua, ancaman unsur sosial Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Saat ini, dunia tengah menghadapi bersama pandemi virus COVID-19. Ada beberapa ancaman ketahanan nasional yang ada di tengah wabah pandemi virus COVID-19 ini. Ancaman-ancaman ini meliputi ada ancaman di bidang ekonomi, misal adanya pendapatan yang menurun, kegiatan ekspor-impor yang terganggu, serta ada ancaman pada sektor pariwisata. Nah, yang kedua ada ancaman di bidang politik, di mana ada rasa dan perilaku ketidakpercayaan antara publik dengan pemerintah. Kita juga sempat mendengar beberapa napi yang akan dibebaskan untuk meredam efek dari COVID-19 ini. Nah, yang ketiga ada ancaman di bidang sosial. Seperti kita tahu, ketika ada penderita COVID-19, maka si penderita COVID-19 dan keluarganya pasti akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian aktivitas keagamaan yang awalnya kita bisa berjamaah bersama-sama dengan yang lain, sekarang dihimbaukan untuk melakukan aktivitas keagamaan secara mandiri. Dan yang terakhir adanya aktivitas sosial dengan mengandalkan teknologi, sehingga mereka masyarakat menengah ke bawah tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal karena mereka memang belum paham bagaimana tentang menggunakan teknologi yang canggih seperti itu. Dan yang keempat ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di mana aparat militer pemerintah sudah diturun tangankan untuk membantu menangani pandemi ini. Jumlah kasus angka kematian lebih tinggi dari angka sembuh, itu juga perlu diperhatikan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, serta adanya berita-berita hoax yang tersebar di luar sana dan mampu membuat panik masyarakat Indonesia. Nah, pandemi ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, teman-teman. Dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini kita perlu bersama-sama, dan hal ini tidak lepas dari kesadaran kita bersama. Kesadaran pentingnya akan taat aturan dan himbauan dari pemerintah. Nah, sebagai mahasiswa merupakan bibit-bibit pejuang selanjutnya yang menjadi agent of change di segala bidang. Kita semua harus aware untuk mencegah virus. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama ada kita dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menggencarkan edukasi semasif mungkin. Yang kedua, kita bisa menjadi relawan dengan gerakan yang ada di sekitar kita. Misal di daerah saya ada kegiatan Posko Jogotongo, di mana saya dapat memantau tetangga-tetangga terdekat saya. Apabila ada seseorang dari luar daerah saya bermalam di daerah saya, maka saya wajib untuk mendata orang tersebut. Nah,
Di situ juga saya diberi kewenangan untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan masyarakat untuk menjaga dirinya serta keluarganya dari virus ini. Kemudian kita bisa menumbuhkan semangat gotong royong, mengaplikasikannya dengan saling membantu dan memberikan dukungan psikologis bagi sesama juga. Nah, terakhir, jika semua pihak terlibat, maka seharusnya pandemi ini dapat dilalui oleh bangsa kita tercinta ini, teman-teman, yaitu bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker selalu, budayakan hidup bersih, cuci tangan dengan rajin menggunakan sabun, jaga jarak, jangan lupa minum vitamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.